Salam sehat. Perkenalkan, saya Siti Hubaya Macino, dosen jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Ternate. Saat ini, saya mengampu mata kuliah asuhan kebidanan nifas dan menyusui. Kesempatan kali ini, kami akan mempraktekkan salah satu kompetensi yang wajib dicapai oleh mahasiswa di laboratorium, yaitu perawatan payudara atau breast care. Untuk capaian mata kuliahnya, secara umum, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan proses laktasi dan menyusui, dan secara khusus, mahasiswa mampu melakukan perawatan payudara atau breast care dengan baik dan benar. Untuk jumlah SKS mata kuliah ini adalah 3 SKS dengan pembagian 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Selanjutnya, pada kegiatan pembelajaran kali ini, kami akan menggunakan metode pembelajaran demonstrasi dan dilanjutkan dengan praktik mandiri di Laboratorium Terpadu Poltekkes Kemenkes Ternate. Mendapatkan ASI adalah hak setiap anak. Komposisi ASI paling lengkap dan tidak ada susu buatan manusia yang bisa menyamainya, sehingga harus dilakukan sedini mungkin. Termasuk ketika pertama kali dilahirkan, bayi sebaiknya melakukan inisiasi menyusu dini, dan payudara adalah penghasil ASI sebagai sumber nutrisi untuk bayi yang baru lahir. Agar proses menyusui berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan, ibu sebaiknya melakukan persiapan baik secara fisik juga secara psikologis. Secara fisik, ibu dapat melakukan perawatan payudara guna mengurangi kemungkinan tidak keluarnya ASI, produksi ASI yang tidak mencukupi, mencegah terjadinya kelainan pada payudara, dan mempertahankan bentuk payudara setelah menyusui. Agar efektif, perawatan payudara sebaiknya dilakukan oleh ibu sejak awal kehamilan sampai dengan saat menyusui. Tujuan dari kegiatan praktik perawatan payudara atau breast care antara lain memperlancar produksi ASI, mencegah masalah payudara seperti pembengkakan dan penyumbatan saluran ASI, menjaga kebersihan payudara, meningkatkan kenyamanan ibu, dan mempersiapkan ibu menyusui. Untuk itu, kegiatan praktik perawatan payudara atau breast care yang baik dan benar akan dilakukan di Laboratorium Poltekkes Kemenkes Ternate bersama dengan mahasiswa jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Ternate di ruang nifas dan menyusui. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik Ibu. Alhamdulillah. Baik, kita bertemu kembali ya pada kegiatan pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan nifas dan menyusui. Hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara melakukan perawatan payudara atau yang sering kita sebut dengan breast care. Untuk kesempatan kali ini kita hanya mempraktekkan karena minggu kemarin kita sudah belajar secara teorinya di kelas. Namun sebelumnya, Ibu akan sedikit mereview materi yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Boleh? Baik Ibu. Kita ketahui ada beberapa tujuan kita melakukan perawatan payudara atau breast care. Kira-kira di antara kalian ada yang bisa membantu Ibu untuk menjawab? Silakan. Jadi Ibu, yang saya ketahui, perawatan payudara atau breast care itu memiliki tujuan yang pertama untuk menjaga kebersihan payudara dan memperlancar produksi ASI. Terima kasih Rini atas jawabannya, baik sekali.
Namun Ibu akan tambahkan, satu tujuan dari perawatan payudara adalah mencegah terjadinya masalah pada saat menyusui seperti pembengkakan pada payudara dan tersumbatnya saluran pengeluaran ASI. Nah, sekarang kita akan langsung mempraktekannya bagaimana cara melakukan perawatan payudara atau breast care dengan baik dan benar. Sebelumnya, Ibu akan melakukan demonstrasi. Selanjutnya, kalian akan melakukan praktik secara mandiri. Siap? Siap, Ibu. Baik, ikuti Ibu. Baik, sebelum memulai praktik kita hari ini, Ibu akan memperkenalkan alat dan bahan yang akan kita gunakan pada saat kita melakukan praktik. Persiapan alat yang pertama adalah 2 buah handuk besar, 2 buah waslap, 2 waskom berisi air hangat dan air dingin, nirbegan, 1 buah gelas kecil tempat menampung ASI. Untuk persiapan bahannya, 1 buah pantop payudara, kapas, dan baby oil. Baik, bagaimana semua? Apakah masih semangat? Masih, Ibu. Oke. Ibu akan langsung mempraktekkan atau mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan perawatan payudara. Sebelum melakukan tindakan, kita perlu menjelaskan maksud dan tujuan dilakukannya perawatan pada payudara, sehingga klien mengerti dan menyetujui tindakan yang akan dilakukan. Langkah selanjutnya, kita dekatkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Kita pastikan pintu, jendela, dan sampiran dalam keadaan tertutup. Hal ini dilakukan untuk menjaga privasi klien. Selanjutnya, mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan. Selanjutnya, kita meminta Ibu untuk melepaskan pakaian bagian atas, baju, dan bra. Setelah itu, kita memasang handuk besar di bagian punggung klien. Handuk yang satunya lagi kita pasangkan di bagian perut dan paha Ibu. Hal ini dilakukan untuk menjaga privasi klien. Selanjutnya kita basahi kedua kapas menggunakan baby oil dan kita tempelkan pada kedua puting susu. Permisi Ibu, saya akan membersihkan daerah puting susu Ibu ya. Hal ini dilakukan selama 2-3 menit. Setelah 2-3 menit, kapas yang tadi menempel di kedua puting susu kita lepaskan dengan cara memutar searah jarum jam. Hal ini dilakukan untuk membersihkan daerah sekitar puting susu. Kita masukkan ke bebek. Tindakan selanjutnya adalah kita licinkan kedua telapak tangan kita menggunakan baby oil. Hal ini bertujuan agar pada saat kita melakukan pemijatan, Ibu tidak akan merasakan nyeri atau kesakitan.
Letakkan kedua telapak tangan kita di antara kedua payudara. Lakukan gerakan memutar dari atas ke samping dan ke bawah. Gerakan ini dilakukan 15 sampai 20 kali. Gerakan selanjutnya adalah gerakan memijat dari pangkal payudara menuju ke arah tubing susu secara spiral. Gerakan ini dilakukan 15 sampai 20 kali. Dengan cara tangan kiri diletakkan di bawah payudara kiri, tangan kanan 3 sampai 4 jari melakukan pemijatan dari pangkal payudara menuju ke arah tubing. Selanjutnya dari arah kiri payudara, dari arah kanan payudara, dan dari bawah payudara. Ini dilakukan pada kedua payudara kiri dan kanan. Gerakan selanjutnya adalah melakukan pemijatan menggunakan sisi jari kelingking. Pemijatan dilakukan dari pangkal payudara menuju ke arah tubing susu. Dilakukan sebanyak 15 sampai 20 kali. Pertama adalah meletakkan tangan kiri kita di bawah payudara kiri, kemudian sisi kelingking tangan kanan melakukan pemijatan dari pangkal payudara menuju ke arah tubing, ke arah samping payudara kiri, kemudian samping payudara kanan, dan bagian bawah payudara. Gerakan ini dilakukan sama pada kedua payudara kiri dan kanan. Selanjutnya, kita melakukan pengompresan pada kedua payudara menggunakan air hangat dan air dingin. Pengompresan yang pertama kita gunakan menggunakan air hangat dengan kedua waslap yang telah dibasahi. Ini kita lakukan kurang lebih selama 3 menit. Selanjutnya, setelah kita kompres menggunakan air hangat, kita kompres selanjutnya menggunakan air dingin dengan waslap yang telah dibasahi. Hal ini kita lakukan selama kurang lebih 1 menit. Selanjutnya kita melakukan pengecekan pengeluaran ASI pada ibu. Apakah pengeluaran ASI ibu lancar atau tidak? Setelah itu kita bersihkan menggunakan kapas. Setelah itu, payudara kita bersihkan menggunakan handuk yang kering. Bersihkan sampai benar-benar kering. Demikian demonstrasi perawatan payudara atau breast care. Selanjutnya, ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk melakukan praktek mandiri. Ada yang bersedia? Baik. Silahkan terima. Baik, langsung saja saya akan melakukan prosedur melakukan tindakan breast care atau perawatan payudara. Baik, langkah yang pertama yaitu kita akan melakukan pengompresan pada puting susu ibu menggunakan kapas yang telah dibasahi dengan baby oil.
kita basahi kapas menggunakan baby oil. Kemudian kita kompres pada puting susu ibu. Permisi ya ibu. Kita kompres pada puting susu ibu kurang lebih selama 2-3 menit. Sampai menutupi kedua. Baik, setelah 3 menit kita melepas kapas dengan melakukan gerakan memutar searah jarum jam. Tujuannya yaitu untuk membersihkan bagian puting dan areola pada payudara ibu. Kemudian buang kapas pada nergen. Baik, gerakan yang pertama yaitu diawali dengan membasahi telapak tangan dengan baby oil. Tujuannya agar pada saat melakukan pemijatan, ibu tidak merasakan sakit. Gerakan yang pertama yaitu meletakkan kedua tangan di antara kedua payudara, kemudian melakukan pemijatan ke atas, kemudian ke samping, selanjutnya ke bawah dan ke depan. Gerakan ini dilakukan sebanyak 15-20 kali. Gerakan yang kedua yaitu dengan meletakkan telapak tangan kiri di bawah payudara kiri, kemudian tangan kanan 3-4 jari melakukan gerakan memutar, mulai dari pangkal payudara sampai ke puting. Gerakan dilakukan dari atas, kemudian sampai ke puting, kemudian dari arah samping, memutar sampai arah ke puting, kemudian arah kanan, sama melakukan gerakan memutar sampai ke arah puting, kemudian dari arah bawah sampai ke arah puting. Gerakan tersebut dilakukan sebanyak 15-20 kali pada payudara kiri dan payudara kanan. Gerakan selanjutnya yaitu dengan melakukan gerakan menyisir menggunakan sisi jari kelingking. Gerakannya dilakukan menggunakan tangan kiri menyangga payudara kiri, kemudian tangan kanan melakukan gerakan menyisir mulai dari pangkal payudara sampai ke puting. Gerakannya dilakukan dari atas sampai ke puting, kemudian dari sisi samping sampai ke arah puting, kemudian sisi samping ke arah puting, dan sisi bawah sampai ke arah puting. Gerakan tersebut dilakukan pada kedua payudara sebanyak 15-20 kali. Langkah yang selanjutnya yaitu melakukan pengompresan menggunakan air hangat dan air dingin. Langkah yang pertama, kita mengompres menggunakan air hangat selama 3 menit. Mengompres dengan waslap yang telah dibasahi. Kemudian kita kompres payudara ibu selama kurang lebih 3 menit. Setelah itu dilanjutkan dengan pengompresan menggunakan air dingin selama 1 menit. Letakkan pada payudara ibu selama 1 menit. Langkah yang selanjutnya yaitu kita mengeringkan payudara ibu menggunakan handuk yang kering dan bersih. Keringkan payudara ibu sampai benar-benar kering. Yang selanjutnya kita membersihkan puting susu ibu menggunakan kapas. Kemudian buang kapas pada nirbagan. Selanjutnya kita meminta ibu untuk menggunakan pakaian kembali dan merapikan alat dan bahan. Baik, terima kasih Rima telah melakukan praktek mandirinya hari ini. Nantinya kita akan melakukan praktek pada teman-teman yang lainnya. Tetapi perlu Ibu tekankan bahwa dalam melakukan perawatan payudara atau breast care kita perlu memperhatikan kenyamanan dan privasi klien.
Baik, tadi kita semua telah melakukan perawatan payudara pada ibu menyusui. Tadi sekilas ibu melihat kalian sudah bisa melakukannya. Tapi ibu ingin bertanya, apakah ada yang kesulitan saat melakukan praktik? Tidak, Ibu. Baik, alhamdulillah. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu kembali dengan praktik-praktik yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran praktikum kita hari ini tentang perawatan payudara yang baik dan benar pada mahasiswa jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Ternate. Kita akan bertemu kembali pada kegiatan praktikum selanjutnya di Laboratorium Terpadu Poltekkes Kemenkes Ternate. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.